Shalom saudaraku yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi untuk setiap kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami sampai dengan sekarang. Hari ini kami rindu untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami mau supaya Roh Kudus membuka mata rohani kami, supaya kami sungguh-sungguh mengerti maksud Tuhan lewat firman Tuhan saat ini. Dimuliakanlah Engkau Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu dimanapun Anda berada pada saat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan bagi kita. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan kita di dalam setiap anugerah dan kebaikannya yang boleh dinyatakan bagi kita sampai dengan hari ini, sehingga kita boleh bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan lewat media virtual ini. Bapak Ibu Saudaraku, topik minggu kita hari ini berbicara tentang pengendalian diri terhadap teknologi. Pengendalian diri terhadap kemajuan zaman, khususnya teknologi. Kita tahu bahwa teknologi terus berkembang dan sulit untuk dibendung.
Dan setiap orang yang tidak mau menggunakan teknologi atau tidak mengikuti teknologi akan ketinggalan. Karena bagaimanapun teknologi itu akan terus berkembang dan mau tidak mau kita harus mengikutinya. Tetapi bukan persoalannya apakah teknologi itu berkembang atau tidak. Yang menjadi persoalan adalah bahwa ketika teknologi itu berkembang, apakah kita mampu mengendalikan diri terhadap dampak negatif yang diakibatkan oleh penggunaannya. Bapak Ibu Saudaraku, secara khusus Nats pada hari ini berbicara sebenarnya adalah berbicara tentang dosa percabulan yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Karena maraknya percabulan yang terjadi di zaman ini sesungguhnya di zaman dulu pun itu sudah terjadi. Pada konteks kitab Korintus, percabulan pernah menjadi persoalan serius di dalam jemaat. Sehingga seorang Paulus harus mengingatkan mereka, menasihati mereka. Kita bisa membaca itu di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Apa yang menyebabkannya? Karena Korintus sebagai kota pelabuhan dan pusat perdagangan dipenuhi orang dari berbagai bangsa dan karakter dan sangat terbuka terhadap berbagai macam ajaran serta budaya yang masuk ke mereka. Nah, pada waktu itu, di masa itu, salah satu ajaran yang sangat berkembang adalah ajaran daripada kaum Gnostik. Yang mengajarkan hal terpenting adalah jiwa manusia. Tubuh itu tidak begitu penting. Karena tubuh itu adalah materi dan itu tidak penting. Tindakan badani tidak mempengaruhi kerohanian seseorang. Itu adalah konsep filsafat daripada Gnostik yang berkembang pada masa itu. Maka banyak orang yang menganut satu hal itu yang disebut dengan libertinisme, yaitu kebebasan tanpa batas, bahwa segala sesuatu itu adalah halal bagiku. Atau artinya sama dengan saya bebas melakukan apa saja yang saya kehendaki. Dengan demikian akhirnya hal ini menjadi senjata yang mendorong mereka melakukan berbagai macam dosa seksual pada masa itu. Bapak Ibu Saudaraku, nah apalagi di Korintus ini kalau kita perhatikan ada berkembang satu ajaran pemujaan terhadap dewa Yunani yaitu Dewi Aphrodite di kuil Aphrodite yang pada masa itu dihuni kurang lebih 1000 imam wanita yang merangkap sebagai pelacur bakti, dan itu dilakukan pada masa ketika mereka melakukan penyembahan, dan percabulan itu dipandang sebagai ritual konsekrasi sehingga banyak warga Korintus akhirnya tertarik dan melakukan ritual tersebut. Semua ini sesungguhnya dipengaruhi oleh kehidupan berjemaat di Korintus sebagai jemaat yang pada waktu itu mulai mengakui ajaran daripada Gnostik itu. Nah, bagaimanapun karena di dalam pemahaman mereka, bagaimanapun kejahatan daripada tubuh jasmani atau perbuatan badani daripada seseorang itu tidak akan menghalangi mereka, tidak akan menghalangi jiwanya atau rohnya untuk masuk surga. Itu konsep pemikiran daripada filsafat Gnostik yang berkembang pada masa itu. Sehingga akhirnya di dalam satu pengertian orang-orang yang menjadi Kristen pun menganggap bahwa pengampunan dosa dari Allah, dianggap mereka bahwa semua dosa itu sudah diampuni oleh Allah. Sehingga memang di dalam kekristenan kita memahami bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, dosa kita diampuni, dosa yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Tetapi itu bukan berarti kita bebas melakukan dosa yang konsep pemahaman karena aku sudah diampuni, maka aku bebas melakukan apa saja. Padahal sesungguhnya bukan. Ketika orang sudah diampuni dosanya, sama seperti perkataan daripada Paulus di dalam Roma pasal yang ke-6 itu, yang diawali dengan pasal yang ke-5 di ayat yang terakhir itu dijelaskan bahwa
ketika orang semakin banyak melakukan dosa, maka di situ kasih karunia Allah bertambah banyak. Maka ada konsep pemahaman pada masa itu, maka marilah kita berbuat dosa sebanyak-banyaknya supaya bertambah banyak kasih karunia Allah. Tetapi Paulus di dalam Roma 6 ayat 1 sampai yang kedua itu jelas mengatakan, kalau kita yang sudah diampuni oleh Tuhan, yang sudah merasakan pengampunan dari Tuhan, apakah kita masih hidup di dalam dosa? Yang kita sudah mati di dalam terhadap dosa, masakan kita hidup lagi di dalam dosa itu? Paulus jelas mengingatkan itu, bahwa tidak benar orang yang sudah diampuni itu jadi bebas untuk melakukan dosa. Itu adalah konsep filsafat yang salah di dalam pemikiran kaum Gnostik pada waktu itu dan juga orang-orang Kristen. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, maka kebebasan yang dimaknai ya salah itu harus diluruskan. Paulus melihat bahwa yang terjadi di Korintus ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat serius, sehingga dia menegaskan bahwa kebebasan dalam Kristus tidak berarti bebas melakukan apa saja tanpa batasan moral. Nah, ini yang salah. Kebebasan harus memperhatikan apakah segala sesuatu itu berguna atau tidak. Dan kebebasan jangan justru akhirnya mengakibatkan suatu perhambaan baru seperti diperhamba oleh nafsu atau dosa. Ayat 12 pasal 6 bagian yang terakhir itu kita bisa baca. Kenapa? Karena tubuh itu adalah anugerah Allah. Tubuh itu adalah sebagai bait Roh Kudus. Dan dikatakan di ayat 15 sampai 16 dan ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 bahwa tubuh kita ini bukan milik kita sendiri lagi. Karena apa? Karena sudah lunas dibayar oleh apa? Darah Kristus. Artinya kita sudah dibayar lunas, bahwa yang membayar kita itu siapa? Allah. Maka kita ini milik Allah. Tubuh kita ini milik Allah. Karena itu tubuh harus dipakai untuk memuliakan Allah. Dengan menjaga hati, pikiran, dan perbuatan kita berjalan seturut atau selaras dengan firman Tuhan. Karena hukum Tuhan itu sudah jelas. Bahwa segala sesuatu di dalam hidup kita, khususnya di dalam hal seks itu, di dalam hal seksual itu kudus di dalam pernikahan, tapi di luar itu adalah percabulan. Nah, itu harus jelas. Maka itu sebabnya di dalam beberapa firman Tuhan dikatakan supaya menjauhi perjinahan, supaya menjauhkan diri dari namanya percabulan. Dosa seksual membuat seseorang berdosa terhadap Tuhan. Dan kalau kita membaca itu nanti di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10, jelas sekali dikatakan, jangan sesat orang cabul, penyembah berhala, orang yang berzina, banci, pemburit, dan seterusnya itu dikatakan apa? Tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ini jelas harus menjadi satu pengertian pemahaman bagi kita. Supaya kita tidak bermain-main di dalam dosa seksual ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada masa sekarang ini, sesungguhnya kita juga harus melihat bahwa godaan seksual di kemajuan teknologi yang begitu luar biasa ini, di era digital ini, sesungguhnya kita melihat relevansi daripada kegelisahan seorang Paulus di Korintus. Sesungguhnya di zaman ini pun akhirnya itu terjadi. Bahwa kegelisahan iman di saat ini, ada konsep orang juga bahwa dengan filsafat relativisme, kebenaran itu adalah ketika saya mengatakan itu benar, artinya tidak ada kebenaran yang mutlak. Bahwa kebenaran itu adalah kebenaran yang menurut saya benar. Itu adalah filsafat daripada relativisme itu. Ada orang beranggapan sama seperti orang di Korintus itu, bahwa segala sesuatu halal bagiku. Karena ini tubuhku, ini milikku, ini hidupku. Kalau aku nyaman
Jangan urusanmu, urus hidupmu, jangan urus hidupku. Konsep pemikiran itu saat ini pun masih terjadi. Banyak orang menjadi pemuja yang namanya kebebasan. Jika ia merasa nyaman dengan apa yang dilakukannya, dengan seks bebas, maka ia akan melakukan itu. Kemudian ada juga dari kalangan umat Kristen yang menganggap percabulan tidak mencemari spiritualitas mereka. Kebenaran menjadi sangat relatif dan standar moral semakin rendah. Kenapa? Karena dibuat sesuai dengan selera masing-masing. Itu yang saya sebutkan itu tadi. Filsafat relativisme itu dibuktikan dengan banyaknya orang Kristen yang melakukan hubungan seks di luar nikah. Dan hari-hari ini kita melihat pemberkatan-pemberkatan yang dilakukan di gereja. Ada begitu banyak orang yang sebelumnya sudah melakukan perbuatan hubungan suami istri padahal mereka belum diberkati di gereja. Ada banyak orang yang sudah diberkati hanya 3 bulan setelah itu sudah melahirkan. Dan mereka menipu para pendeta, para penatua ketika berkata bahwa mereka masih bersih belum melakukan apa-apa. Dan ketika itu terjadi, walaupun akhirnya gereja memberikan hukuman siasat gereja terhadap mereka, tetapi itu bukan hal yang memalukan lagi. Dan seolah-olah itu menjadi hal yang biasa sekarang. Dosa seksual yang seperti itu dianggap menjadi hal yang biasa. Dan ini sesuatu hal yang sesungguhnya penurunan moral yang sangat-sangat rendah. Termasuk di kalangan orang-orang muda Kristen saat ini. Dan orang-orang tua pun akhirnya memaklumi, sepertinya ini harus dimaklumi, bahwa ini kemajuan zaman. Tapi saya mau mengatakan adalah, bahwa inilah ciri-ciri kehancuran daripada orang-orang muda di masa ini. Termasuk kita orang-orang tua. Harusnya memberikan memang pendekatan persuasif yang harus dilakukan. Tidak lagi hukuman yang mempermalukan dan lain sebagainya, tidak itu lagi. Pendekatan-pendekatan konseling yang lebih bagus dilakukan. Tetapi di satu sisi sesungguhnya ketika hukuman itu diberikan, itu harusnya memberikan efek jera kepada orang lain. Tetapi sepertinya karena ketika tidak diterima di gereja ini, maka pindah ke gereja yang lain. Dan banyak gereja tertentu yang kemudian dia asal memberkati mereka. Dan tidak begitu peduli apakah itu adalah sesuatu hal yang benar, bertentangan dengan moral, apakah itu dosa atau bukan. Dan itu sepertinya dianggap sebagai kebenaran saja. Dengan mengatakan apakah kita harus menolak orang yang datang membawa diri untuk diberkati di gereja. Saya berpikir bahwa benar kita tidak bisa menolak mereka, tetapi sebagai gereja seharusnya kesucian itu, pernikahan itu tidak boleh dinodai oleh perbuatan seks di luar pernikahan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang terjadi sekarang. Banyak orang tidak malu lagi dan tidak merasa bersalah. Bahkan mereka punya banyak alasan membenarkan perbuatan itu. Intinya sesungguhnya mereka tidak lagi menghormati seks itu sebagai anugerah Tuhan yang harus didasari ikatan perkawinan kudus di dalam gereja. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, maka di dalam hal ini pengendalian diri perlu sekali untuk kita lakukan, kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita ini, pengendalian diri itu sangat penting. Pengendalian diri berarti sebuah sikap kehidupan yang tegas yang tidak mau dikuasai oleh keinginan-keinginan daripada duniawi. Meliputi keinginan mata, keinginan daging, keinginan hawa nafsu. Namun mengendalikan diri seturut dengan apa yang benar, apa yang membangun, dan apa yang menjadi berkat. Sehingga akhirnya hal itu membangun sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghancurkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Di dalam kata Yunaninya, kata yang dipakai untuk pengendalian diri adalah kata ekrateia yang artinya ketenangan dan pengendalian hidup yang lebih baik. Maka firman Tuhan menghendaki kita semua untuk dapat mengendalikan diri dari apa? Dari hawa nafsu, perkataan, pergaulan yang tidak sehat dengan lawan jenis, dan juga hawa nafsu seksual. Maka secara khusus seperti yang saya sudah sebutkan itu tadi, di dalam topik kita pada minggu ini mengajak kita untuk mengendalikan diri
terhadap kemajuan zaman, khususnya kemajuan teknologi. Karena memang sejatinya teknologi itu adalah untuk mempermudah manusia. Karena teknologi itu adalah pengembangan atau penerapan daripada ilmu pengetahuan. Maka teknologi seharusnya bermanfaat bagi manusia untuk memudahkan kita di dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Namun demikian, di dalam pelaksanaannya memang teknologi itu memiliki dampak positif yang sangat banyak, tetapi dampak negatifnya juga sangat banyak. Hal ini sesungguhnya bukan berarti kita harus menolak teknologi itu, tetapi tergantung kita karena kita yang menggunakan. Karena alat itu, teknologi itu sifatnya netral. Maka kuncinya ada pada kita. Apakah kita mau melakukan hal yang negatif dengan teknologi ataukah kita melakukan hal yang positif dari teknologi itu? Paulus berkata, orang Kristen bebas, segala sesuatu halal bagiku. Tetapi Paulus menegaskan tidak semuanya itu membangun atau berguna. Dan ini menjadi pembatasan daripada kebebasan yang tadi sudah kita bahas itu di awal itu tadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan kita membiarkan diri kita diperhamba oleh apapun termasuk oleh teknologi. Teknologi harus kita kuasai. Teknologi harus kita pergunakan, tetapi jangan sampai akhirnya teknologi itu membuat kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Pengendalian diri benar-benar diperlukan untuk mencegah kita jatuh di dalam berbagai kebebasan yang tidak bertanggung jawab, termasuk di dalam menyikapi kemajuan zaman saat ini. Jadi nasihat Paulus sesungguhnya di dalam nats ini, walaupun dia secara khusus berbicara tentang percabulan, tetapi akan mengarah kepada penggunaan tubuh kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ini masih sangat relevan bagi kita. Kenapa? Karena saat ini, di era digital ini, kita melihat bahwa prostitusi itu tidak jauh-jauh lagi. Tetapi itu sekarang ada di genggaman kita, di handphone kita. Maka pikiran kita, tubuh kita harus kita kendalikan untuk tidak jatuh di dalam hal yang tidak benar. Nah itu yang menjadi pokok pikiran atau menjadi harapan daripada firman Tuhan bagi kita hari ini. Teknologi itu bisa menjadi sarana berkat dan penginjilan kita lakukan. Tetapi di sisi yang lain, teknologi itu bisa menghancurkan kita. Kita melihat di dalam kenyataannya, banyak orang yang sudah menjadi korban akibat tidak benar di dalam menggunakan teknologi. Banyak yang mengabaikan tugas, pekerjaannya, pelajarannya hanya karena kecanduan handphone atau gadget yang dimilikinya atau gawai. Banyak juga yang akhirnya bermalas-malasan. Banyak yang akhirnya berurusan dengan hukum karena penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab. Dan banyak hal negatif lain yang terjadi. Semua itu sesungguhnya. Kenapa? Karena kita tidak mampu mengendalikan diri untuk menggunakan hal-hal tersebut. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus? Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Artinya, kesenangan pada suatu kebiasaan yang sampai menguasai diri seseorang bukan lagi merupakan yang namanya kebebasan. Tetapi itu adalah perbudakan. Kita memang bisa memilih apa saja kebiasaan dan apa yang menjadi kesenangan kita. Tetapi ingat, setiap keputusan kita ada konsekuensi. Nah sekarang saya mau bertanya, kebiasaan apa yang kita miliki setiap hari saat ini yang sampai-sampai membuat kita tidak tahan, bahkan terikat olehnya? Apakah itu adalah games? Apakah itu internet? Apakah itu gadget, gawai atau handphone kita? Apakah itu media sosial, sosmed?
main TikTok, apalagi Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Apakah kita kecanduan atau tidak bisa mengendalikan diri terhadap hal itu? Atau hal yang lainnya. Lalu kemudian coba kita menakar, mengukur kebiasaan kita itu dengan pertanyaan. Apakah itu berguna? Apakah itu bermanfaat? Apakah itu membangun tubuhku, membangun diriku? Apakah kerohanian kita bertumbuh karena itu? Saya mau katakan, kalau tidak berguna, berarti dia akan mengambil sesuatu dari kita. Apakah itu akhirnya menguasai kita? Apakah kemudian kita kehilangan kendali atas diri kita dalam hal itu? Ingatlah, segala sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan berarti dia mengendalikan kita. Mari sebagai orang tua juga kita mengawasi anak-anak kita di dalam penggunaan handphone, penggunaan gawai itu, penggunaan teknologi. Karena kita sebagai orang tua kalau sampai kita lalai maka akan memberikan efek negatif yang sangat besar bagi anak-anak kita. Khususnya di dalam mengubah cara kerja otak mereka. Sehingga anak-anak akan lebih mudah mengalami depresi, tidak peduli akan lingkungan, menjadi pribadi yang introvert, tidak peduli orang lain, emosional, identitas diri yang lemah, serta kemampuan memperhatikan yang sangat rendah. Itu akan terjadi kalau kita lalai. Karena kita berpikir banyak orang tua dengan memberikan handphone kepada anaknya, maka anak itu akhirnya menjadi bermain bebas, tetapi sesungguhnya kita sedang merusak otaknya. Ini penting untuk kita perhatikan sebagai orang tua. Dan bagi kita semua, termasuk orang-orang muda juga, mari membatasi diri kita. Mari kita mengendalikan diri kita. Kita semua, anak-anak, orang tua, remaja, pemuda, mari kita mengendalikan diri kita terhadap penggunaan daripada teknologi itu. Kita hari ini diajak baik sebagai diri, baik sebagai keluarga Kristen untuk mampu mengendalikan diri terhadap kemajuan zaman, khususnya di dalam penggunaan teknologi. Jangan membiarkan diri kita dan keluarga kita diperhamba oleh apapun, termasuk diperhamba oleh teknologi itu. Hidup kita ini adalah anugerah Allah. Kita memiliki kebebasan di dalam menggunakan apapun, tetapi pertanyaannya, apakah kebebasan kita di dalam menggunakan dan melakukan segala sesuatu itu memuliakan Allah yang di sorga atau tidak? Ini yang menjadi perenungan bagi kita. Kiranya Tuhan menyertai kita di dalam seluruh kehidupan kita. Dimuliakanlah Allah di dalam semua perjalanan kehidupan kita. Mari mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Dia. Amin. Kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu oleh karena firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan, mengingatkan kami untuk mampu mengendalikan diri terhadap hawa nafsu, pikiran, atau hal apapun yang tidak baik, yang tidak benar. Tuhan memberikan kepada kami hikmat. Tuhan memberikan kami pikiran untuk mampu menimbang, memikirkan
apa yang baik dan apa yang tidak baik. Tetapi karena dosa yang sudah merasuki, menguasai pikiran kami, sering sekali kami tidak mampu melawan kekuasaan, kekuatan daripada dosa itu di dalam tubuh kami. Tetapi pengampunan Kristus sesungguhnya yang sudah mengampuni kami, sehingga kami mampu untuk mengendalikan diri terhadap dosa-dosa yang ada di hadapan kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, mengingatkan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami kembali. Jika kami jatuh di dalam dosa, tidak mampu mengendalikan diri, kami tahu Tuhan akan terus boleh mengampuni kami. Karena itu Tuhan, ampunilah kami untuk setiap pelanggaran kami, perbuatan kami yang tidak benar di hadapan-Mu selama ini. Dimuliakanlah Engkau Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.